Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Malam ini kita masuk malam ke-29, malam yang tengah dinanti-nanti, malam yang selalu dijaga-jaga oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, karena dia akan mengejar satu malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Meskipun malam ini terjadi pertarungan besar antara masjid dan pasar, antara rumah ibadah dan mal, jujur kita ingin katakan lebih banyak mana orang yang di masjid dengan yang di mal. Di depan sudah mulai macet, bahkan sebagian orang yang memenuhi pasar Tanah Abang hari ini sudah mulai menukar ibadah puasanya dengan belanjaan, rela mengorbankan puasa dengan alasan kepanasan, kehausan, lalu makan dan minum di siang hari. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Sejak awal Ramadan kita sudah berkomitmen ingin melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai khotam. Tetapi di penghujung justru malah banyak yang ditukar dengan belanjaan. Beberapa waktu yang lalu ada yang puasanya ditukar dengan duit baru, lantaran ngantri sampai membatalkan puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tahun ini Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Persis Verti Al-Wasliyah, pemerintah telah sepakat bahwa kita akan beraidul fitri, kita akan berlebaran pada tanggal 1 Syawal, begitu ya? Iya, yang jelas adalah seluruh umat Islam di dunia itu akan berlebaran pada tanggal 1 Syawal. Yang beda barangkali 1 Syawalnya itu ada yang sudah membuat edaran Muhammadiyah akan beraidul fitri hari Jumat. Nahdlatul Ulama pemerintah masih menunggu besok sidang isbat akan melakukan ru'yatul hilal. Mudah-mudahan kendati pun ada perbedaan hari tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Perbedaan adalah merupakan kekayaan kita semua
dan juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kalau saya tetap ikut pemerintah biar kita kompak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan, di saat langit, bumi, gunung dan seluruh makhluk-makhluk Allah merasakan kesedihan karena akan ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, kita tunggu-tunggu, malah kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana aballighna Ramadan. Begitu datang bulan suci Ramadan, ini dia bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan di mana dilipat gandakannya segala amal ibadah kita, diampunkannya segala dosa-dosa kita, kemudian doa-doa pun dikabulkan Allah. Kini akan segera berlalu meninggalkan kita. Di saat makhluk-makhluk Allah yang lain sedih, kita pun orang-orang yang beriman kepada Allah merasakan kesedihan. Sementara juga ada orang-orang yang gembira, alhamdulillah Ramadan cepetan pergi, biar kita bebas makan minum siang hari. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman ketika dia mengakhiri bulan suci Ramadan, begitu puasa terakhir dia lakukan, apa yang dia harus kerjakan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah sempurnakan bilangan puasamu 1 bulan. Selesai kita melaksanakan ibadah puasa, walitukabbirullah, lalu dia bertakbir membesarkan Allah. Takbir ini dikumandangkan di mana-mana, dari mulai rumah kita bertakbir, di masjid dan mushola, di surau, dimanapun kita berada, kita bertakbir. Selesai malamnya kita takbiran, kemudian pagi-pagi kita berbondong-bondong menuju tempat sholat Idul Fitri. Dan yang paling baik adalah kita takbiran dari rumah. Biasain tuh, dari rumah kita sudah berdandan rapi, pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Dari rumah kita menuju tempat sholat sambil takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut dengan tetangga yang sebelah rumah, yuk jalan bareng-bareng takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ya. Kalau tempat sholatnya agak jauhan, dari mulai tetangga berbondong-bondong menuju tempat sholat Id sambil dia bertakbir. Jangan ngobrol, ya. Biasain menuju tempat sholat Id kita takbir. Masya Allah, syahdu membesarkan asma Allah. Hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Hari ini saya mendapatkan tugas makna Idul Fitri. Setelah Lebaran kita mau ngapain? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, akan Allah berikan hadiah, Allah berikan gelar, la'allakum tattaqun, niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Nih bulan Ramadan kita puasa bukan cuman tidak makan, tidak minum pada siang hari, tetapi juga kita belajar bagaimana menjadi muslim dan mukmin yang baik. Orang yang puasa tidak boleh bohong. Orang yang puasa tidak boleh berbuat riba, ngomongin orang, tidak boleh hasud, fitnah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Bukan cuma siang hari, malam hari pun ketika kita sudah berbuka puasa, tetap tidak bohong, tidak ngomongin orang, tidak berbuat hasud, fitnah, iri, dengki, dan lain sebagainya. 1 bulan kita lakukan itu, maka begitu Ramadan berakhir, biasa kita nggak bohong, baik bohong dengan lisan maupun bohong dengan tangan. Ini sekarang banyak orang yang bohong pakai tangan, nge-share berita-berita bohong, nge-share berita-berita yang menjelek-jelekan orang lain, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Padahal kita lagi puasa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah, ada 2 hal yang harus kita lakukan pasca Idul Fitri. Coba orang kalau udah puasa sebulan, kemudian dia sholat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah, tanda penghargaan. Banggalah kita mendapatkan tanda penghargaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia beridul fitri. Aid artinya kembali, fitri artinya fitrah, suci. Jadi orang yang beridul fitri adalah orang yang telah kembali fitrah, laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, yang belum punya dosa sedikit pun. Maka wajar kalau kemudian dia pada hari raya Idul Fitri dia mengucapkan minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin, kullu am wa antum bi khair. Minal aidin artinya kembali, wal faizin meraih kemenangan, kembali kepada fitrah sebagai manusia yang belum punya dosa, dan kembali orang yang meraih kemenangan. Kemenangan itu didapat setelah dia melakukan perjuangan selama 1 bulan. Maka kalimat minal aidin wal faizin itu adalah hak bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Tapi nyatanya kita kalah. Ramadan kagak pernah puasa. Wah, begitu lebaran minal aidin wal faizin. Lu kapan idnya? Kapan menangnya? Perang aja kagak. Maka lebaran itu adalah milik orang yang puasa, karena dia sudah meraih kesucian dan meraih kemenangan. Dan lebaran itu bukan ditandai dengan baju baru, sarung baru, peci baru. Laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah lebaran itu bagi orang yang berpakaian baru. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Tetapi lebaran itu adalah bagi orang yang taatnya bertambah. Kan biasanya kalau orang itu habis mengikuti pendidikan, selesai dia mengikuti pendidikan, semakin pinter,
tambah pinter, tambah hebat. Ditanya sama temennya, lu kok sekarang beda? Lebih pinter, lebih cerdas? Oh iya, saya kan baru pulang pendidikan. Orang yang habis puasa begitu bulan Syawal nampak berbeda. Ibadahnya makin hebat, makin kelihatan kesolehannya, baik kesolehan secara individual maupun kesolehan secara sosial. Kenapa? Dia baru lulus dari pendidikan Ramadan. Ada dua hal pasca Idul Fitri. Pertama, perbaikan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, bulan Ramadan ini rasa-rasanya kita dekat banget sama Allah. Siang hari kita puasa, menahan haus dan lapar, menahan dari segala godaan. Malam hari taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya, sehingga antara dirinya dengan Allah nyaris tidak ada jurang pemisah. Dekat banget dia dengan Allah, sehingga 24 jam dalam sehari semalam tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali punya nilai ibadah. Dekat banget dengan Allah. Bisakah hubungan kita yang dekat dengan Allah itu akan berlanjut begitu Ramadan berakhir? Hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah pertahankan. Biasanya orang yang meraih kemenangan itu lebih gampang daripada orang yang mempertahankan kemenangan. Yang kedua, perbaikan hubungan antara manusia dengan manusia dalam kaitan hablum minan nas. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah Ramadan. Makin hari makin bertambah dewasa, makin hari makin bertambah takwa, maka sifat-sifat pemaaf itu akan dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari orang yang diingatkan Allah dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kalian menjadi orang seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sehelai demi sehelai sesudah ditenunnya. Ini meriwayatkan ada seorang perempuan yang sudah tua, yang sehari-hari kerjaannya bertenun, ya, menyulam benang, bertenun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dia terus bertenun. Sudah hampir selesai apa yang dia kerjakan, sambil tertawa terbahak-bahak dia rombak kembali, dibongkar lagi tuh kerjaan. Bertahun-tahun dia kerjain itu tidak pernah selesai. Kenapa? Hampir tuntas, dibongkar lagi. Udah mau kelar, dibongkar lagi. Dari tahun ke tahun kita puasa, ya Bu ya. Tahun kemarin kita puasa, lulus sebulan. Tahun ini puasa, lulus sebulan. Udah hampir kelar nih, dirusak lagi kerjaan kita. Mana yang dulu Ramadan kamu dekat dengan Allah, tengah malam kita bangun, makan sahur, sunnah muakkadah, pendidikan yang sangat luar biasa, dipaksa kita
untuk bangun malam ya Bu ya? Coba nih, kalau bukan Ramadan, pokoknya kita mau tidur jam berapa aja, bodoh amat. Udah beduk subuh, udah azan subuh, mata masih merem, biarin dah, taran-taran apa. Tapi Ramadan dipaksa kita, jam 3 udah bangun. Saya mau tanya nih yang bangun duluan, Bapak apa Ibu? Halo Ibu. Jam 3 malam yang bangun duluan Bapak apa Ibu? Ibu bangun jam 3 malam, menanak nasi, ngangetin sayur, goreng telur, goreng tempe. Udah kelar semua, dihidangkan untuk sahur keluarga. Atu-atu tuh dibangunin, bapaknya bangun Pak, iya. Anak yang bontot dibangun Neneng, bangun Neng, iyanya. Mulutnya nyaut, matanya merem. Sabar Ibu, makin banyak ngebangunin suami dan anak-anak, pahalanya makin besar. Makin dia ngulet, pahala Ibu makin banyak. Tuh. Jadi kalau kita mau jujur, yang paling banyak pahalanya kaum perempuan, dia bangun duluan. Jarang ada laki-laki yang bangun duluan, masak nasi, nyayur. Udah kelar, bangunin bini sama anak. Ada kagak sini? Ada, insya Allah ya. Ada bapak yang begitu, yang sayang istri sama anak. Lihat istrinya lagi lelap tidur, biarin dah gantian. Kemarin bini, sekarang kita gantian. Kalau kemarin istri kita yang bangun duluan, nah malam ini nih, malam ke-29, masuki puasa besok yang ke-29, insya Allah Bapak bakal bangun duluan di malam. Perkara urusannya apa kagak tahu dah. Pokoknya dia bangun. Dipaksa kita, baik secara ikhlas maupun terpaksa dia bangun. Bulan Syawal, bangun gak kita jam 3? Insya Allah jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center akan mengamalkan apa-apa yang sudah dia amalkan di bulan Ramadan. Tar bulan Syawal, jam 3 saya bangun, jam 2 saya bangun. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun, di pertengahan malam, fatahajjat bihi nafilatallah, bertahajudlah kamu sekalian kepada Allah sebagai sholat sunnah tambahan untukmu. Orang yang bangun malam, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu, menempatkan kamu ke tempat yang terpuji. Kalau sekarang dihina-hina orang, direndahkan orang, dilecehkan orang, bangun malam, nanti Allah yang akan angkat kamu ke tempat yang maqamam mahmuda, ke maqam yang terpuji. Kalau suami istri bangun tengah malam berdua, sholat tahajud, selesai sholat dia berdoa. Kalau suami istri bangun malam, kemudian dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, yanzilu rabbuna, seakan-akan Allah itu turun menghampirinya. Bapak Ibu, Allah turun, yanzilu rabbuna, Allah turun menghampiri hambanya yang bangun tengah malam. Kata Allah apa? Saya malu kalau saya tidak memenuhi permohonan hambanya. Masya Allah, Allah malu Pak. Bukan kita yang malu, Allah yang malu kepada hambanya lantaran hambanya minta tengah malam. Ramadan kita minta kepada Allah, bulan Syawal kita minta kepada Allah.
kapanpun dan dimanapun. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta dan yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahwa doa kamu akan diijabah Allah. Wa'lamu annallaha la yuqbalu min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai, main-main, ragu-ragu. Minta sama Allah, ragu. Kira-kira minta sama Allah dikasih enggak ya? Lah, gampang, ragu, yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin Allah mengijabah doa kita. Selamat berhari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita kembali kepada fitrah sebagai manusia, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya yang belum punya dosa sedikit pun dan tetap terjaga, terpelihara kesucian ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.